Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun kalian berada di channel kami, yaitu Pelajar Desa. Baik teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik ataupun tema yang sangat menarik bagi kita kaum milenial, kaum pelajar, kaum intelektual, yaitu apa? Temanya adalah generasi emas. Jadi apa itu generasi emas? Terus siapa generasi emas itu? Terus generasi emas itu ngapain sih? Lah, pada kesempatan kali ini kita akan bahasnya. Tentu saja saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh teman saya. Mungkin teman-teman sudah lihat di video sebelumnya, yaitu rekan Ayat. Bagaimana rekan kabarnya? Alhamdulillah masih sehat meskipun Indonesia dalam keadaan PPKM saat ini. Semoga COVID cepat selesai di Indonesia. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, mungkin teman-teman masih belum banyak yang mengenal ya rekan Ayat itu siapa ya. Maka saya sedikit kenalkan lah biar teman-teman tahu lah siapa rekan Ayat. Jadi rekan Ayat adalah teman saya. Dia itu sekarang menjadi seorang mahasiswa dari salah satu kampus di Jember. Dia juga seorang aktivis di organisasi ya, adalah suatu organisasi pelajar di Banyuwangi juga, satu organisasi dengan saya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya rekannya. Ya mungkin seperti itu. Baik. Langsung saja kita masuk kepada tema ya yang mau kita bahas, yaitu generasi emas. Jadi saya mau tanya ke Samen dulu, generasi emas itu menurut Samen itu apa? Generasi emas itu menurut saya mas ya, menurut dari sudut pandang saya, generasi emas itu generasi. Jadi kita soal generasi pasti dari kalangan seorang pemuda. Jadi bukan orang tua. Generasi adalah penerus dari orang tua yang di masa depan nanti. Seperti itu mungkin kita bicara soal generasi, seorang pelajar, seorang pemuda, yang dimana generasi emas itu adalah generasi yang memberikan manfaat, kontribusi, perubahan yang lebih baik kepada lingkungan dan masyarakat dan sekitarnya. Mungkin seperti itu kalau secara singkatnya. Baik, mengenai tadi saya katakan ada kontribusi ataupun kebermanfaatan di masyarakat ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih konkret ya, lebih jelas mengenai kontribusinya itu seperti apa gitu. Mungkin kontribusinya itu ya membawa perubahan di mana lebih baik. Perubahannya itu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Contohnya mungkin saya kasih contoh ya. Oke. Kalau dalam hal mungkin contoh besar, mungkin sesuatu yang lebih besar, mungkin biar ada pandangan ke arah mana besarnya nanti. Contohnya dulu itu ada sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, zaman dulu itu belum ada yang namanya ojek online. Nah ya mungkin seperti itu. Ini kita bicara tentang perubahan di bisnis yang dimana lebih baik. Dulu itu belum ada yang namanya ojek online. Tapi sejak ada orang yang membawa perubahan, orang yang mempunyai ide, kita sebut saja namanya Bapak Nadiem Makarim, seperti itu. Oke. Dia membawa perubahan di mana membuat yang awalnya bisnis transportasi yang berupa ojek dibuat menjadi digital, dan itu membawa perubahan kepada masyarakat di mana mempertemukan yang orang yang membutuhkan transportasi dengan orang yang membutuhkan klien dari jasa transportasinya dengan lewat yang namanya digital. Oke, mengenai hal itu ya, saya rasa tidak berhenti sampai di situ ya, bahwasanya mungkin di awal-awal dulu kan ya sempat itu ada problem kan mengenai ojek online itu, jadi tidak bisa langsung diterima, bahkan ada demo sebesar-besaran kan waktu itu oleh pangkalan orang-orang yang mangkal ojek offline itu kan sama taksi-taksi online. Terus angkutan itu banyak yang demo kan karena tidak setuju, karena apa ya, penghasilannya semakin berkurang. Itu bagaimana? Nah, begini. Biasanya begini, salah satu ya, saya itu pernah baca buku yang ditulis oleh Rifai Rifan, ya judulnya ya generasi emas, seperti itu. Dimana dalam satu bab di sana itu ya memang bab yang saya suka. Bab di situ tuh judulnya begini, berubah atau punah. Zaman itu pasti berubah. Zaman terus berjalannya waktu, yang namanya perubahan itu pasti. Dan perubahan itu selalu mengarah kepada yang lebih baik, dimana sesuai dengan kondisi pada saat itu. Seperti itu. Jadi contohnya mungkin seperti ini.
Kalau kita memandang orang yang menolak tentang perubahan, itu mereka takut akan perubahan. Kita bicara soal mindset ini Mas ya. Oke. Bisa mindset atau pola pikir. Di mana pola pikir itu juga mempengaruhi bagaimana kita memandang sesuatu. Perubahan, seseorang memandang perubahan itu bisa menjadi sebuah ancaman, sesuatu yang menakutkan, atau menjadi sebuah kesempatan. Itu tergantung pola pikirnya. Jadi seseorang kalau ingin perubahan yang lebih baik, kalau ingin tetap survive, bertahan, ya harus menyesuaikan dan harus ikut berubah, menyesuaikan yang ada di zaman sekarang. Itu dari isi yang saya baca dari buku buatan dari Rifai Irfan. Judulnya ya Generasi Emas. Baik, menarik sekali. Bahwasanya saya juga punya dasar ya menyebutkan itu tuh, yaitu dari buku yang saya baca ya, Generasi Emas karya Rifai Irfan. Lalu gini, ada sesuatu juga yang ingin saya tanyakan, mungkin Sami bisa menjawabnya ya, mengenai generasi emas. Nah, apakah kayak saya ini atau Sami yang juga teman-teman yang di rumah itu yang kita itu notabene ya, kita berasal dari desa, masyarakat bawah, bapak ibu kita itu petani. Ya kita sehari-hari sekolah di desa itu, apakah kita itu bisa menjadi generasi emas? Apakah kita itu bisa dikatakan generasi emas gitu? Untuk menjawab hal seperti itu sebenarnya yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Bagaimana itu? Nah, gini. Mengenai generasi emas atau tidak. Nah, dulu itu ada orang di Amerika. Sama kalau kenal yang namanya Henry Ford. Henry Ford. Henry Ford. Siapa itu? Dia itu seorang konglomerat di Amerika pastinya, yang punya perusahaan mobil Ford. Nah, seperti ini. Kata-katanya itu mengatakan seperti ini. Jika kamu mengatakan kamu adalah orang yang sukses, maka kamu juga benar. Jika kamu mengatakan dirimu adalah orang yang gagal, itu juga benar. Jadi, apa yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita memikirkan saya adalah generasi emas, dengan mengatakan hal seperti itu, kita itu juga mengarahkan diri kita untuk menjadi generasi yang lebih baik, generasi emas tadi. Mungkin karena kita sering mengatakan hal itu, dengan otomatis pikiran bawah sadar kita itu selalu berjalan ke dalam hal seperti itu. Setiap tindakan kita mengarah kepada hal yang seperti itu. Apa yang kita pikirkan, itulah kita yang sebenarnya. Kita itu bisa soal mindset Mas ya. Itu termasuk dari mindset changing sebenarnya. Seperti itu. Ya, berarti ini pengetahuan juga untuk saya juga teman-teman di rumah ya, bahwasanya kalau kita mau menjadi generasi emas, kita harus mulai dari diri kita dulu ya. Kita harus punya ya pola pikir atau mindset yang bagus lah, yang positif, sehingga nanti kita bisa menjadi generasi emas seperti itu ya. Iya. Perubahan, sebelum kamu mengubah dunia, ubahlah diri terlebih dahulu. Betul, mungkin seperti itu. Karena kalau kita mengubah sendiri, otomatis nanti lingkungan sekitar kita itu juga akan berubah. Itu sebuah kepastian dan itu menjadi diri kita lebih baik. Oke. Lalu gini, mengenai generasi emas, generasi kata sama tadi adalah pemuda atau pelajar sekarang. Kalau emasnya itu di mana? Yang dikatakan emasnya itu di mana? Emas itu gini, emas itu kalau kita bicara soal generasi emas ya Mas, yang dimaksud emas itu bukan emas ditambang. Emas dari diri kita itu bukan dicari di luar di mana, tapi emas dari kita itu ya diri kita sendiri. Kita membentuk diri kita sendiri, di mana kita awalnya sebuah kerikil dengan berevolusi lama kelamaan menjadi emas. Oke. Merubah diri kita sendiri. Oke. Menarik sekali bahwasanya semua itu memang perubahan kayaknya harus diawali dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir ke depan, bagaimana kita memandang sesuatu gitu kan. Bagaimana itu kan tergantung dari kita sendiri ya. Baik, selanjutnya yang saya mau bahas di sini ya mengenai itu generasi emas dan pemuda. Lalu apa yang bisa kita lakukan kan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar ini? Apakah kita sekolah, terus kuliah, mengikuti kuliah, terus pulang, membantu orang tua, atau ada hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan lah di luar sehingga kita itu bisa bermanfaat, berkontribusi kepada masyarakat sehingga nanti bisa menjadi generasi emas yang sesuai dengan harapan lah katakan. Apakah ada hal yang lain lah yang bisa kita lakukan? Mungkin untuk menuju generasi emas ini, untuk menuju generasi emas itu kalau dari buku yang saya baca itu sebenarnya poinnya banyak, tapi kalau yang lebih
fokusnya mungkin seperti ini. Yang pertama, rasa ingin tahu, selalu belajar, selalu merasa bodoh. Itu pertama. Ya, intinya selalu belajar. Nomor dua itu berpartisipasi dalam kegiatan yang berpengaruh kepada lingkungan dan masyarakat. Contohnya mungkin dari segi ikut organisasi, itu contoh. Oke. Terus kemudian ini yang penting, mengubah mindset yang lebih baik. Bagaimana kita berpikir itu menentukan tindakan kita seperti apa, dan tindakan kita seperti apa itu menentukan nasib kita. Oke, mengenai mindset, terus perubahan, terus organisasi. Ini menurut saya menarik, ada suatu hal yang bisa disangkutkan mengenai kondisi sekarang, yaitu di mana masyarakat itu kalau di desa, terutama saya tinggal di desa, orang-orang tua itu masih belum bisa kayaknya menerima perubahan yang semakin cepat ini, kayaknya nggak bisa. Terus ini bagaimana peran kita sebagai pelajar ataupun pemuda ini, gimana kita harusnya? Untuk sebagian mungkin seperti ini, sebagian orang itu banyak, itu pasti bicara soal dikit atau banyak, ya pasti banyak orang yang menolak tentang perubahan. Pada dasarnya itu zaman pasti berubah, waktu ke depan sesuatu pasti berubah, semuanya pasti berubah. Dan perubahan itu ya harus kita ikuti, kita pun harus ikut berevolusi. Atau kalau kita nggak mau berubah, pasti punah. Itu sebuah fakta. Jadi untuk orang-orang yang nggak mau berubah, mungkin yang kita bisa lakukan adalah merubah mindset mereka, dan itu juga tidak mudah. Mungkin tentang menunjukkan ini loh hasilnya, bukti ini real ya. Iya, kita harus menunjukkan bukti hasil bahwasanya perubahan itu lebih baik. Perubahan contohnya kita harus memberikan contoh perubahan yang lebih baik, bukan perubahan yang tidak baik. Oke, mengenai perubahan coba. Saya juga ingin tahu lah, mungkin teman-teman juga penasaran. Kira-kira perubahan apa yang sudah saya bawa sudah? Jadi saya juga ingin tahu gitu loh, apakah saya sudah bisa membawa perubahan tersebut atau belum gitu loh. Kalau masa saya sendiri, iya. Kalau saya sendiri membawa perubahan mungkin nggak terlalu besar ya. Mungkin dari saya itu juga bukan ada. Ini bicara soal saya itu juga pelatih sebenarnya. Pelatih dalam satu olahraga ya. Di situ saya melatih. Kebanyakan dari mereka itu mengatakan gini, yang saya latih, orang yang saya latih, atau mungkin siswa saya yang saya latih kadang mengatakan hal seperti ini. Aku gak iso, saya tidak bisa. Hal seperti itu saya larang mengatakan hal itu. Jangan mengatakan hal seperti itu. Saya belum, coba diganti. Saya yang tidak bisa diganti menjadi kata saya belum bisa dan saya mau mencoba dan belajar. Itu tok. Dan itu saya ulangi. Saya katakan hal seperti itu. Ketika dia mengatakan hal seperti itu, saya tidak bisa. Saya suruh mengatakan saya belum bisa dan saya mau belajar 10 kali. Seperti itu. Sedikit penjelasan ini Mas ya. Silakan. Mengenai mindset janji, merubah mindset diri kita sendiri. Sebenarnya bicara soal orang itu umumnya mengatakan, berbicara lewat mulut. Paling cerewetnya orang itu mengatakan 3.000 kata. 3.000. Dan bicara mulut nih, kalau berbicara lewat pikirannya atau hatinya sendiri, berbicara dengan diri sendiri, itu 3 kali lipat dari bicara yang lewat mulut. Jadi itu sebuah data. Jadi hal seperti itu kenapa kok bisa penting seperti ini? Sebelum tadi, apa yang kita katakan itulah diri kita. Jadi kadang untuk seseorang yang mengatakan dirinya, aku bisa, apakah saya bisa, meragukan diri sendiri, gak bisa deh, aku nyerah, ya aku gini aja, aku nyamannya seperti ini. Hal itu mungkin mengatakan hal seperti itu yang gak ada perubahan dalam dirinya. Sebenarnya kalau kita ingin berubah, yang awal kita berubah adalah mindset kita. Jadi untuk mengatakan, untuk berubah kita lebih baik diawali dengan apa yang kita katakan dalam diri kita. Itu dapat merubah subliminal program pikiran bawah sadar diri kita sendiri. Dan pikiran bawah sadar kita sendiri itu bisa menentukan sebuah tindakan. Contoh seperti ini Mas, saya pernah kaget kan sih? Pasti, semua orang pasti mengalami kalau kaget. Contoh gini,
ada orang kebiasaan itu kalau kaget bilangnya copot-copot. Iya, Itu karena kok bisa spontan kok bicara copot-copot gitu. Itu karena pikiran bawah sadarnya seperti itu. Di program, di pikiran bawah sadar kita itu mengatakan kalau kaget bilangnya copot-copot. Tetapi kalau kita membiasakan dengan mengatakan diri kita bahwasanya kalau aku kaget harus bilangnya mungkin ya Allah. Dan itu kita katakan selalu mengulang-ulang pada diri kita. Pasti berubah itu nanti. Secara perlahan pasti berubah dan itu akan merubah setiap tindakan kita. Karena yang mempengaruhi tindakan kita setiap hari itu pikiran bawah sadar kita 83%. 83%. 83%. Yang pikiran sadar kita hanya sebagiannya. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah yang masih merasa putus asa, merasa gagal, ini ilmu yang luar biasa dari pembicara kita itu generasi emas. Jadi saya sampaikan kembali, jangan sampai kalian merasa putus asa, jangan sampai kalian merasa tidak bisa. Nah, kalian pasti semuanya bisa. Yang teman-teman di rumah merasa aku nggak iso dan lain sebagainya, tidak. Berarti kita sebenarnya semuanya itu bisa ya? Bisa. Tergantung mindset kita berpikir. Ya, itu teman-teman. Jadi teman-teman harus merubah pola pikirnya bahwasanya kita itu bisa, gitu loh. Jadi bukan tidak bisa tapi belum bisa, tapi teman-teman akan bisa kalau teman-teman punya keinginan keras untuk belajar sehingga nanti teman-teman bisa meraih apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman-teman inginkan, seperti itu ya. Iya. Baik teman-teman semuanya, itu tadi bincang kita mengenai generasi emas. Banyak sekali ilmu ataupun informasi yang kita peroleh ya tentunya pada bincang-bincang kali ini. Untuk teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Apabila podcast kita kali ini ataupun bincang-bincang kali ini dirasa membawa informasi atau bermanfaat, monggo silakan bisa di-share ke teman-temannya. Juga jangan lupa ya teman-teman yang ada di rumah untuk subscribe juga channel Pelajar Desa. Ikuti terus podcast kami selanjutnya sehingga teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan informasi, insyaallah seperti itu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam Pelajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.